Oke, balik lagi ya Bapak Ibu. Kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu tutorial pop-up ya. Ke pop-up. Jadi pop-up itu adalah tampilan yang muncul ketika ada perintah atau ada kondisi tertentu gitu. Jadi sebelumnya tidak ada, kemudian muncul. Sama seperti waktu kita pelatihan kemarin, nanti ada yang tulisan muncul ya ketika dia ketika misalkan benda disentuh, kemudian dia muncul tulisan. Nah, itu pop up. Hanya saja pop up di sini adalah pop up layernya ya. Pop up layernya. Bagaimana caranya? Yang pertama, yang pasti kita akan menambahkan satu layer. Ya, kemudian kita klik kanan saja di layernya. Kemudian kita buat pop up ya. Pop up. Oke. Jika sudah Bapak Ibu, kita masukkan semua objek pop up-nya. Jadi pop up ini kalau misalkan di game itu kan, kalau misalkan game level complete nanti muncul dia skor berapa, terus bintang berapa gitu kan. Tapi di sini saya akan membuatkan hanya menampilkan skor dan pilihan next atau restart ya, next atau restart seperti itu. Oke, kita masukkan saja dulu bagian-bagiannya. Bapak Ibu bisa cari di aset ya yang sudah kita download. Kalau di sini saya ada di folder pelatihan di aset sini ya. Di bagian GUI kita klik saja, pilih bagian GUI. Kemudian kita pilih YUE underscore ya, YUE underscore. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan saja, kita tarik, drag yang ini ya, kita drag, masukkan ke layout. Table juga kita masukin ke layout. Oke. Jika sudah, kita close saja dulu. Kemudian Bapak Ibu kita taruh saja di tengah-tengah ya. Oke, kita taruh di tengah-tengah, kemudian kita proporsionalkan ukurannya. Taruh tengah sini. Kemudian yang ini juga kita taruh di tengah, kemudian kita proporsionalkan. Oke. Nah, yang ini tidak perlu ini ya, kita proporsionalkan, kita samakan saja atau kita sesuaikan saja dengan papannya. Jika sudah Bapak Ibu, kita akan masuk ke yang satunya ya. Oke, yang satunya yaitu judulnya atau namanya. Di aset sama seperti tadi di GUI juga dan U juga. Nah, di bagian yang header dan win kita pilih dua saja. Ingat ya Bapak Ibu, sekaligus kita pilih dua. Jangan pilih satu-satu. Kita pilih dua-duanya. Caranya bagaimana? Caranya tekan dulu yang loss, kemudian tekan kontrol di keyboard ya, CTRL, kemudian klik juga win. Nah, oke, dapat dua ya. Setelah itu kita lepas CTRL-nya. Kemudian kita tarik, masukkan ke dalam layout juga. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau dua sekaligus, dia ada di dalam frame ya. Sama seperti ketika kita membuat karakter. Kita close saja. Kita proporsionalkan lagi. Kita proporsionalkan. Ini ya. Kemudian kita tambahkan button ya, kita tambahkan button. Caranya bagaimana? Kita masuk saja ke folder yang GUI tadi. Nah, ada GUI. Di bagian GUI kalau tadi kita YOU underscore, sekarang kita pilih BTN ya, BTN. Kita pilih BTN yang ini.
Kemudian kita masukkan next ya, kita tarik saja yang next ini, kita drag masukkan ke sini. Kemudian yang restart juga kita masukkan ke sini ya. Oke, kita dapat 2, ini kita minimize saja. Dapat 2 ya Bapak Ibu, silakan diproporsionalkan saja, disesuaikan dengan ukuran dari ini ya, ukuran dari papannya juga. Segini saja kalau saya. Oke, yang ini supaya sama besarnya dengan yang ini, maka copy saja yang ini, klik, kemudian size di sebelah properties ini, di properties ya, kita klik saja, klik ya, kita copy CTRL C, kemudian kita pilih ini restart ya, kemudian kita pastekan di size-nya, klik ini, kemudian klik paste. Kita pastikan saja Ctrl V. Oke. Kita klik di bagian bebas di bagian luar, maka ukurannya akan sama. Kita dekatkan saja. Oke. Jika sudah Bapak Ibu, kita jadikan satu posisi saja ya. Jadi kita jadikan satu posisi saja. Tapi sebelum itu kita buat animasi dia ketika ditekan ukurannya membesar ya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke add event. Oh, sebelumnya kita masukkan dulu perintahnya ya, objek touch-nya. Insert, kemudian kita pilih touch, artinya sentuhan ya. Ini biasanya digunakan untuk sistem Android ya, untuk layar sentuh. Tapi tidak apa-apa kita gunakan ini karena ini juga bisa mewakili mouse ya. Kalau mouse ketika kita mau building dia di aplikasi di smartphone, maka dia tidak bisa disentuh kalau mouse. Tapi kalau touch, dia di komputer bisa, pakai mouse bisa, di touch juga bisa. Kita pilih touch saja ya. Kita insert. Kemudian setelah itu kita masuk ke add event-nya, event sheet-nya ya. Kita pilih add event. Kemudian kita pilih touch ya, karena ini perintahnya adalah sentuhan. Touch. Kita pilih is touching ya, is touching. Sebenarnya ini bisa, is touching object bisa. Hanya saja nanti kita ada inverse-nya. Jadi kalau ada tanda panah seperti ini, ada tanda panah yang kecil seperti ini, panah hijau ini, dia tidak bisa di-inverse. Ya, tidak bisa di-invert ya. Makanya kita pakai is touching object saja. Is touching object saja. Kemudian kita is touching object. Kemudian kita pilih next. Objek mana yang disentuh, maka objek next-nya dulu kita masukkan. Objek next, kemudian kita pilih down. Ketika perintahnya, jadi ketika button ini disentuh, button next ini disentuh, apa yang terjadi? Next, button next ya, kemudian kita pilih next, berubah skalanya, maka kita cari skala SC. Nah ini ya skala, kemudian kita pilih next, skalanya berubah jadi, jangan besar-besar ya Bapak Ibu, kita buat 0.4 saja ya, 0.4, kemudian kita pilih down ke 0.4 ya. Itu artinya ketika benda disentuh, skalanya berubah jadi 0.4. Kemudian kita drag saja ini Bapak Ibu ya. Tekan CTRL pada keyboard, kemudian tarik pakai mouse atau mousepad. Kita tarik ke bawah tanpa melepas CTRL. Tarik ke bawah, kemudian kita lepas mouse-nya, tekanan mouse-nya kita lepas. Nah, baru
dia akan berubah menjadi 2 ya. Jika sudah, di bagian touch paling bawah nomor 18 ini kita invert saja, invert saja. Oke, itu artinya jika yang ini ya, jika touch jika button disentuh seperti ini. Jika button tidak disentuh, artinya silang ini tidak disentuh, maka skalanya kita buat 3 saja ya, 0,3 ya. Kita pilih down. Oke. Jika sudah seperti ini, kita pilih saja Bapak Ibu. Kita pilih dua-duanya dengan cara tekan 17 dulu, nomor 17 ini. Tekan yang di sampingnya sini. Kemudian tekan shift. Tekan juga ini ya, pilih ini juga. Nah, setelah itu kita gandakan dengan cara sama seperti tadi. Dengan cara tekan CTRL pada keyboard, tarik pakai mouse, kemudian lepaskan. Setelah itu biarkan posisi terpilih dua-duanya seperti ini. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sudah terpencet, terklik di luar, kita pilih lagi sama seperti tadi, tekan shift, kemudian kita klik mana yang mau dipilih. Jika sudah, klik kanan ya, bebas, yang penting di tempat pilihan ini ya, klik kanan. Oke, kita ulangi ya, 2 ya, klik kanan di bagian pojok saja supaya tidak terpilih ini ya. Di bagian pojok sini, saya ulangi ya, klik ini, kita pilih 2. Di bagian sini kita klik, jangan di sini, nanti terpilih 1 kayak saya tadi. Di bagian pinggir sini ya, tepi sini, klik kanan saja. Kemudian replace object ya, replace object. Ini cara cepatnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa manual satu-satu ya, tapi lama kalau misalkan sudah 2 kayak gini kan. Enak kita replace saja. Replace object yang mana? Objek restart. Karena ukurannya sama, maka kita replace saja. Restart ya, kemudian kita pilih OK. Otomatis ininya akan berubah menjadi restart ya. Kalau sudah, kita coba, kita running dulu. Oke, ini ukurannya ya. Oke, ketika disentuh dia membesar ya. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita pilih down. Kita masuk di sini, kalau saya rasa sih kurang besar ya. Kita buat ininya skalanya 4, maka down yang ini jadi 48 lah kalau ya, atau 45 lah, 45. Jangan terlalu besar. Ini jadi 4, 0,4. Yang ini jadi 0,45. Itu aja ya, 45 ya. Oke. Jadi biar dia agak besar dikit. Oke, ini agak besar ya, jadi agak enak juga, proporsional. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah. Jika sudah, kita close saja dulu ini. Jika sudah Bapak Ibu, kita akan jadikan satu saja. Jadi dia next atau restart ya, next atau restart. Oke, jika sudah, kita pilih layout. Kita jadikan satu saja, ini di tengah-tengah saja gitu ya. Jadikan satu di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Atur saja satu ya. Atur saja satu di tengah-tengah kayak gini. Ini pindahkan dulu, kita lihat. Kita atur ya. Jika rasa sudah pas, maka copy saja posisinya. Posisi yang ini ya. Klik objek ini, kemudian pada posisi ini kita copy saja. Ctrl C. Kemudian kita klik pada objek yang ini. Posisinya kita samakan. Kita pastikan saja di posisi yang next, tombol next ini ya.
Next. Kemudian kita klik sembarang, maka dia akan menjadi satu ya. Dia akan menjadi satu. Oke, ketika kita lihat ternyata ada di bawahnya ya. Oke. Jika sudah Bapak Ibu, kita setting dua ini, kita kunci saja ya. Kita kunci yang background dan background ini supaya kita leluasa memilih ini ya. Kita kunci saja, tekan tanda kuncinya yang ini ya. Tanda kunci yang ini. Jadi kita bisa ini blok semuanya, dua-duanya di blok ya. Bloknya kayak gini Bapak Ibu, tekan dari jauh, dari luar, tekan dari luar sini ya. Kita pilih yang bagian ininya saja. Itu artinya dua-duanya tadi, yang tombol next dan restart ini terpilih. Oke. Jika sudah, kita buat inisial visible-nya jadi invisible. Invisible. Ya, invisible. Kenapa demikian? Karena nanti baru kita akan kondisikan ketika player menang dan ketika player kalah ya. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, kita invisible semua ya. Kita lihat, coba kita running dulu. Oke, dia tidak terlihat ya. Oke. Close. Jika sudah Bapak Ibu, pada bagian pop up ya, klik pop up-nya. Inisial visible-nya kita hilangkan dulu, layernya kita hilangkan dulu. Oke. Ulangi ya, ininya bagian sininya, bawah ini layar propertiesnya, inisial visible-nya kita invisible aja dulu. Jadi kalau ketika running dia belum muncul ya. Baru kita atur kondisinya. Bagaimana cara atur kondisinya? Kita cukupkan dulu ya. Capek juga kalau misalkan terlalu panjang, oke? Tutorial berikutnya kita masukkan cara mengatur layar pop up ya. Untuk sekarang cukup dulu. Terima kasih.